Masa suram melingkupi setelah Kristus disiksa, disalib, mati dan dikuburkan. Gundah dalam keterguncangan menguasai hati dan pikiran. Terguncang ketika hanya dapat melihat Kristus wafat dalam kesengsaraan. Masa depan menjadi keruh, terlingkupi kecemasan. Apa dan siapa lagi yang diharapkan? Sosok guru yang penuh kuasa kini sudah hilang dari pandangan. Seakan meninggalkan umat dalam kesendirian dan ketidakpastian. Sepi, sunyi, sendiri. Benarkah kita ditinggal sendirian? Dalam waktu yang sunyi ini, Ia mau kita duduk dan merenung dalam pengharapan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Sudah layakkah diriku? Pertanyaan ini menandakan ada sesuatu yang buruk di dalam diri kita. Efesus 2 ayat 3 mengatakan bahwa kita pada dasarnya adalah orang-orang yang harus dimurkai. Bukan berarti bahwa kita tidak dapat berbuat apa yang baik. Kita bisa. Hanya saja kita tidak dapat menjaga diri untuk kita tidak berbuat jahat. Meskipun kita diciptakan menurut gambar Allah, tetapi kita sudah jatuh. Kita semua sudah tercemar sampai ke intinya. Bukankah Daud berkata, "Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku." Ya, masing-masing kita dilahirkan dengan kecenderungan untuk berbuat dosa. Kata Nabi Yesaya, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Yesaya 53 ayat yang ke-6. Yeremia pun berkata, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Yeremia 17 ayat 9. Dan Paulus menegaskan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
Roma 3 ayat 10 dan 23. Adakah di antara kita yang berkata, "Ah, aku tidak seburuk itu"? Seorang penulis esai dari Prancis, Michael de Montaigne, mengatakan, tidak ada manusia yang begitu baik, yang andai ia menyerahkan semua pikiran dan tindakannya kepada hukum, tidak patut digantung 10 kali dalam hidupnya. Jadi, perbuatan kita memang buruk. Tindakan kita bisa jadi kejam. Mungkin kita mencoba untuk melakukan yang baik, tetapi Yeremia menyanggah, dapatkah macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik? Hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Yeremia 13 ayat 23. Dalam Kejadian 3 ayat 18, karena kejatuhan, Allah membangun kutuk ke dalam materi kehidupan seperti yang kita ketahui sampai sekarang. Allah menjelaskan bagaimana seluruh hidup sejak saat itu akan menjadi penuh penderitaan, sulit, dan mengecewakan. Relasi-relasi kita akan ditandai dengan penderitaan dan kesalahpahaman. Kita akan menjadi kecewa dengan orang lain dalam pernikahan kita, keluarga, gereja, dan tempat kerja kita. Keintiman akan digantikan dengan manipulasi, perebutan otoritas, pembunuhan, rayuan, pembelaan diri, dan ketegangan. Kesepian akan merajalela. Ya, kami terombang-ambing berkeluh. Kami getar di kancah kemelut. Ya anak domba Allah, kami datang kini padamu. Kita mungkin telah diciptakan untuk menguasai bumi dan bekerja. Tetapi kini frustasi dan kegagalan menjadi bagian hidup kita.
pada dasarnya tanah akan menjadi keras. Semak duri dan rumput duri akan menandai pekerjaan kita. Kita mungkin mencapai sasaran kita dan menyelesaikan sesuatu. Tetapi kita tidak akan pernah sepenuhnya merasa puas. Keresahan dan ketidaksempurnaan akan selalu mewarnai pekerjaan kita di dunia. Mengapa Allah melakukan hal ini? Ia melepaskan kutuk untuk membuat kita bertekuk lutut dan mencari Dia, untuk mengenali kebutuhan kita akan seorang juru selamat. Sebagaimana janji-Mu menyambut dan membasuh kami, ya anak domba yang kudus, kami datang kini padamu. Alih-alih bersedia dihancurkan oleh kutuk itu, sebagian kita lebih memilih untuk lari, mengubur luka dalam bentuk kecanduan, lari dari penderitaan, berapi-api melayani, atau mencapai sukses dalam pekerjaan, tapi gagal secara menyedihkan di rumah. Ada sebagian yang memilih untuk melawan dengan menjadi marah, kepahitan, atau geram karena hidup tidak berjalan seperti yang diharapkan. Bahkan marah kepada Allah karena tidak menjawab doa. Ada pula yang memilih untuk bersembunyi, menutupi betapa rusak, hancur, rapuh, remuk, terbatas, dan tidak sempurnanya kita. Inilah keadaan yang umum dari seluruh umat manusia. Kita hancur, rusak, terpecah, dan tidak sempurna. Allah yang begitu suci dan kudus tidak mungkin berdekatan dengan dosa. Api kekudusannya yang dahsyat pasti akan menghanguskan segala sesuatu yang tidak kudus. Sesungguhnya mustahil manusia dapat kembali kepada Tuhan dengan usahanya sendiri. Jalan manusia berdosa sudah jelas berlawanan arah dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekalipun manusia berbuat baik, kebaikan itu keluar dari keberdosaan manusia yang tidak mungkin memenuhi standar kekudusan Allah. Jurang yang terbentang di antara manusia berdosa dengan Tuhan begitu dalam dan lebar, tak terseberangi. Itulah sebabnya saya tidak pernah akan layak di hadapan Allah. Sekali kita mulai melihat ke bawah permukaan kehidupan, kita berhadapan dengan jurang keburukan yang mungkin menakutkan. Seperti yang dikatakan oleh seorang Puritan yang bijaksana. Jikalau pernah mengizinkan kita melihat lebih dari 1% dosa kita, kita akan jatuh lalu mati. Kami berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku.
Kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Merenungkan pertanyaan, sudah layakkah aku? Telah menemukan kita pada fakta bahwa kita memang tidak layak. Di sisi lain, pertanyaan ini tidak dimaksudkan untuk meragukan karya Kristus di salib yang telah melayakkan kita. Namun demikian, pertanyaan ini tetap penting untuk dipertahankan. Hati yang miskin di hadapan Allah. Anak bungsu dalam perumpamaan yang dicatat dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32 menjadi gambaran dari kehidupan yang miskin dan hancur itu. Menurut perumpamaan itu, anak yang bungsu meminta bagian harta yang menjadi haknya dan kabur dari rumah. Dalam budaya tradisional Timur Tengah, jika seorang anak bungsu meminta bagian hartanya ketika ayahnya masih hidup, itu sama saja dengan berkata, "Bapa, aku sangat berharap engkau mati. Sekarang aku ingin hidup seakan-akan engkau sudah mati." Dengan demikian, ia mempermalukan ayahnya dan mencoreng nama baik keluarganya. Namun, ia mengalami hal-hal yang buruk sampai akhirnya ia menjadi penjaga babi. Bagi pendengar Yahudi pada zaman Yesus, anak yang bungsu itu telah jatuh ke dasar yang paling dalam. Orang Yahudi yang menyentuh babi menjadi 4 kali lipat najis daripada
mereka yang pergi ke pelacur. Akhirnya, ia menyadari keadaannya dan ingin pulang. Ia bangkit dan berbalik menuju ke rumahnya. Sementara ia berjalan pulang dengan malu, ayahnya berlari mendapatkannya. Ayahnya tidak mengetukkan kakinya dan berkata, sebaiknya kali ini ia tidak main-main, ataupun hanya menunggu di beranda. Ia berlari dan merangkul anaknya sebelum anak itu sempat menyelesaikan ucapannya. Ia menghentikan dan sebaliknya berkata, engkau adalah anakku. Kemudian, apa yang tidak terbayangkan terjadi. Ayahnya mencium dia. Ia memulihkan kembali posisinya yang mulia dengan mengoyakkan pakaian yang lama, compang-camping dan berbau busuk itu, dan mengenakan kepadanya jubah yang terbaik, memberinya cincin yang menandakan otoritas yang sah, dan memakaikan sepatu seorang yang merdeka yang tinggal di rumah itu. Ayahnya kemudian mengadakan pesta untuk bersukaria dengan musik dan tari-tarian. Sesungguhnya, kehancuran anak bungsu adalah gambaran kehidupan Kristen. Kita harus hidup di situ dengan sengaja. Anak bungsu yang digambarkan berpenampilan kusut, yang sedang berlutut dan bersandar di dada ayahnya, dengan tangan ayahnya yang kuat di atasnya, merupakan panggilan bagi kita untuk melawan kekuatan-kekuatan yang berusaha menarik kita untuk menempuh jalan itu. Anak bungsu itu benar-benar bergantung. Ia sangat miskin. Begitu juga kita. Kita seringkali melupakan kebenaran ini ketika hidup kita berjalan dengan baik. Dosa adalah kegagalan. Kita semua pernah gagal. Apa yang harus kita buat dengan kegagalan itu? Tidak ada yang lebih berat di punggung daripada sekarung kegagalan. Seandainya kita diberikan kesempatan lagi, tentu kita akan berbuat lain dari itu. Kita akan berubah. Kita akan lebih sabar. Kita akan lebih mengendalikan mulut. Kita akan berlaku jujur. Kita akan melawan godaan, tetapi kita tidak bisa. Berapa kali pun kita mengatakan pada diri kita, apa boleh buat? Nasi sudah menjadi bubur. Apa yang kita lakukan tidak dapat ditiadakan. Lalu, apa yang harus dibuat dengan batu-batu sandung kehidupan ini? Bukankah kita semua mendambakan seorang Bapa yang meskipun kesalahan-kesalahan kita terpampang di semua dinding, Ia tetap mengasihi kita? Bukankah kita menginginkan seorang Bapa yang peduli terhadap kita, sekalipun kita penuh kegagalan? Kita memang mempunyai seorang Bapa seperti itu. Bapa yang belas kasihannya paling besar dikala kesetiaan kita paling lemah. Selama 30 menit ke depan, ambillah waktu secara pribadi. Alone with God. Sendiri bersama dengan Allah. Berdoalah supaya Allah berkenan membuka hati dan jiwa kita. Menikmati kehadirannya yang meneguhkan
dan mendamaikan. Injil berkata bahwa kita lebih berdosa dan bercacat daripada yang berani kita percayai. Tetapi kita lebih diterima dan dikasihi daripada yang pernah berani kita harapkan. Karena Yesus hidup dan mati menggantikan kita. Sebuah pertukaran yang agung terjadi ketika kita menaruh kepercayaan dan iman kita kepada Yesus Kristus. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus pasal 5 ayat 21.
Karena kematian Kristus, kita telah menjadi kekasih-Nya. Penyaliban menjadi fondasi di mana kita dapat menyadarkan seluruh hidup kita. Kita sepenuhnya dikasihi sampai ke dalam inti keberadaan diri kita. Ia menyebut kita kekasih-Nya karena kesempurnaan Kristus, bukan karena kesempurnaan kita. Martin Luther menuliskan, sebab kita tidak berbuat apa-apa untuk itu dan tidak memberikan apa-apa untuk itu. Kita hanya menerima dan mengizinkan pihak lain untuk mengerjakannya, yaitu Allah. Masukilah kehidupan persiarahan saudara bersama dengan berkat Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai dan menguatkan saudara sekalian dalam persiarahan iman sampai pada kesempurnaan. Amin. Haleluya, 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 amin.